Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap semangat untuk hari ini dan jangan sampai loyo untuk meraih masa depan. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mulai pelajaran pada hari ini? Wah, semangat sekali ya kalian dalam menjawab pertanyaan Ibu acungi jempol. Nah, sebelum memulai mata pelajaran kali ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan mengecek presensi kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya lengkap ya. Baik, nah sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira pertemuan pada minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, silahkan Bayu. Betul sekali. Ibu acungi jempol untuk Bayu. Jadi pada minggu lalu kita membahas tentang teks prosedur. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan teks eksplanasi, yaitu KD 3.4 dan 4.4. Jadi 3.4 itu merupakan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian untuk KD 4.4 adalah memproduksi teks eksplanasi. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum nih tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Oke, kalau belum, Ibu minta tolong kepada Raya untuk membacakan PPT yang Ibu tampilkan terkait dengan tujuan pembelajaran. Terima kasih Raya karena sudah membacakan PPT yang Ibu tampilkan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini ada 5, yaitu yang pertama adalah menemukan informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam. Kemudian yang kedua adalah menganalisis struktur bagian teks eksplanasi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang keempat adalah mengidentifikasi pokok-pokok informasi dalam teks eksplanasi. Dan yang kelima adalah menyusun pokok-pokok informasi menjadi ringkasan teks eksplanasi. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini anak-anak, yang selanjutnya adalah manfaat pembelajaran. Setiap pembelajaran pasti memiliki suatu manfaat ya anak-anak. Jadi, manfaat pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, menambah wawasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena. Yang kedua, menambah wawasan mengenai suatu hal yang bersifat ilmiah. Yang ketiga adalah menambah ilmu serta mewujudkan generasi muda yang cerdas secara intelektual. Nah, kemudian Ibu berharap pada pertemuan kali ini kalian bisa menguasai 4 poin teks eksplanasi, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Kemudian yang kedua adalah mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Yang ketiga adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang keempat adalah memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar secara berkelompok. Dan kemudian nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain akan memberikan tanggapan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada materi pembelajaran kali ini ya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Nanti pada materi kali ini kita membahas 3 poin dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu struktur teks eksplanasi, kemudian kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi.
Oke, sebelum menuju pada materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, dan siapa yang bisa memberi jawaban atau menjawab pertanyaan Ibu, Ibu akan memberikan poin. Nah, siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Silahkan angkat tangan. Ya, Nisa, silahkan. Tepat sekali jawaban dari Nisa. Jadi, teks eksplanasi ini merupakan teks yang memaparkan penjelasan informasi tentang fenomena kausalitas. Nah, fenomena tersebut bisa berupa fenomena sosial, kemudian fenomena budaya, kemudian politik, hukum, ekonomi, maupun fenomena alam. Nah, anak-anak, untuk contohnya kalian bisa membaca buku paket mulai dari halaman 48 sampai 66. Di situ banyak sekali contoh-contoh teks eksplanasi yang bisa kalian baca dan cermati. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Baik, terkait dengan struktur teks eksplanasi. Nah, jadi struktur teks eksplanasi ada 3. Yaitu meliputi yang pertama adalah mengidentifikasi fenomena atau pernyataan umum. Nah, mengidentifikasi fenomena ini bisa mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Nah, hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, kemudian sosial, kemudian budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Kemudian yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian atau urutan penjelas. Nah, pada penggambaran rangkaian kejadian ini memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Kemudian struktur yang ketiga adalah ulasan atau kesimpulan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, selanjutnya Ibu ada contoh dari teks eksplanasi tentang gempa Aceh. Nah, silahkan dibaca dan dicermati. Nanti silahkan untuk memberikan identifikasi terkait struktur teks eksplanasi. Nah, dari cuplikan teks yang Ibu berikan, siapa yang ingin mencoba mengidentifikasi cuplikan teks tersebut masuk dalam struktur teks eksplanasi yang mana? Apakah pernyataan umum, apakah urutan penjelas, atau kesimpulan? Siapa yang ingin menjawab silahkan angkat tangan. Ya, Bayu silahkan. Tepat sekali jawaban Bayu. Jadi, cuplikan teks tersebut termasuk ke dalam pernyataan umum. Karena dalam cuplikan tersebut berisi identifikasi fenomena yang akan diterangkan, yakni terkait dengan gempa bumi Aceh. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau belum ada, Ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 7. Yang pertama adalah menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata kerja kausatif. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja pasif. Kemudian kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata keterangan waktu untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Kaidah kebahasaan yang keenam adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomenanya. Untuk kaidah kebahasaan yang ketujuh adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi tersebut meliputi konjungsi kausalitas dan kronologis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi.
Jadi anak-anak, langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi ada 5. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Langkah yang kedua adalah menentukan judul. Dan yang ketiga adalah menyusun kerangka teks eksplanasi. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah mengembangkan kerangka. Kemudian yang terakhir adalah menyunting teks yang telah disusun. Baik anak-anak, apakah bisa dipahami penjelasan yang Ibu sampaikan? Luar biasa, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok sesuai nomor presensi kalian ya. Jadi, satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Nah, nanti nomor presensi 1 sampai 4 kelompok 1. Kemudian 5 sampai 8 kelompok 2 dan seterusnya. Nah, sekarang silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, sudah berkumpul ya? Kemudian tolong ketua kelas membagikan teks eksplanasi yang sudah Ibu berikan kepada masing-masing kelompok. Nah, nanti kalian setiap kelompok mendiskusikan dan mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang sudah Ibu berikan. Nanti untuk diskusinya Ibu beri waktu 20 menit ya. Kemudian sisa waktunya nanti kita akan gunakan untuk presentasi dan kelompok lain bisa menanggapi. Baik anak-anak, sudah selesai ya untuk diskusinya. Luar biasa, silahkan kelompok 1 untuk presentasi. Kita beri tepuk tangan. Kemudian silahkan kelompok lain untuk menanggapi. Baik, silahkan untuk kelompok terakhir untuk melakukan presentasi. Terima kasih kelompok 6, presentasinya sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 6. Nah, kemudian silahkan kelompok lain untuk menanggapi. Baik anak-anak, Ibu sangat senang sekali karena kalian sangat antusias mengikuti pembelajaran kali ini. Dari pembelajaran kali ini, Ibu sudah menyimpulkan dan menilai bahwa kalian sudah menguasai materi teks eksplanasi dengan baik. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan merefleksi terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran kali ini. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Jangan takut salah ya. Kalian harus punya keberanian untuk menyampaikan pendapat. Ya, silahkan. Wah, jawabannya sangat tepat sekali. Ibu beri 2 jempol. Lalu kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apa saja struktur teks eksplanasi? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Disa. Tepat sekali jawaban dari Disa. Ternyata kalian hebat-hebat dan jawaban kalian sangat luar biasa. Ibu sangat mengapresiasi sekali. Nah, hari ini kita membahas terkait dengan teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial. Kemudian untuk strukturnya ada 3, yaitu pernyataan umum, urutan deret penjelas, dan yang terakhir ulasan atau kesimpulan. Oh ya anak-anak, silahkan mengumpulkan hasil diskusi kalian tadi ya. Silahkan dikumpulkan di meja Ibu, satu kelompok satu saja. Baik, Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini. Lalu silahkan dipersiapkan untuk materi selanjutnya yaitu teks informasi. Tetaplah semangat untuk meraih ilmu dan teruslah menjadi orang yang mencari ilmu kapanpun dan dimanapun. Ibu minta maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.